Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah kembali mendengarkan Bingkai Ramadan, persembahan Radio Poliama Top FM dan juga CFM Kabupaten Bualemo. Kita sudah memasuki hari yang ke-27 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Malapata mentala suhuru. Mungkin juga masih ada yang sementara melaksanakan sahur pada saat ini. Alhamdulillah kita berucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, karena masih sempat kita untuk mendengarkan maupun melaksanakan puasa Ramadan yang ke-27 dan mendengarkan program Bingkai Ramadan pada kesempatan kali ini. Kita langsung pada beberapa pertanyaan sebelum kita membahas topik yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Pak Ustadz. Walau kabar Ustadz, hari yang ke-27 ini Ustadz. Alhamdulillah baik, dan semoga para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, insyaAllah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin ada pertanyaan yang muncul dan ini akan kami bahas satu persatu. Di antaranya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, ini terkait dengan wudhu kemarin yang sempat Pak Ustadz ada bilang, dan ini pertanyaan muncul lagi mengenai yang berwudhu ini. Apakah ketika kita berpakaian sementara sudah selesai berwudu dan kemudian kita mengeluarkan gas kentut ini, tidak pakai tutup pakai bohong. Ini apakah baju ini harus diganti atau bagaimana? Sementara kita sudah menuju masjid ini Ustaz. Iya, kecuali kentut itu disertai dengan cairan. Dia belum malu mepeteng OPE. Itu mah ganti lo Ustaz ya. Kalau kentut biasa tidak jadi masalah. Boan bodu potawa baja mongol. Tapi kalau misalnya kentut langsung wudu atau kita bacebo istilahnya? Ya, tidak. Kalau kentut, ya kata Nabi Muhammad SAW, kita berwudu, disyariatkan untuk berwudu. Kalau bacebo itu sudah terlalu berlebihan, takalluf, membebani diri. Jadi usahakan kalau kita di cuma kentut biasa. Iya, kata Nabi kan la yansarif hatta yasma' sautan au tajid au hatta tasma' sautan au tajidu riha. Ya, jangan kamu berpaling sampai kamu mendengarkan bunyi atau mendengarkan atau ada angin. Dua itu, tidak ada cairan. Jadi mau suruh berpaling dari sholat, mau wudu ulang. DP pertanyaan ini, bagaimana jika kita berpakaian sementara pakaian tersebut sudah kena kentut? Apakah wudunya sah atau bagaimana? Wudunya jelas tidak sah. Cuman tidak disuruh ganti pakaian. Tetap. Salah-salah misalnya 1 kilo mana nama atau limbuta atau nama tadi tihi. Udah patah mama teto mati tila pak tutu. Maka malia borong kutu mete udah bere uti. Makanya kalau misalnya ini mungkin dianjurkan sebelum kita orang artinya malah patah suhu, kita orang buang air dulu lah ke masjid ya. Supaya aman. Tapi yang di pohilam ini pertama paku salo ti Ustaz kan, ya mungkin kan. Enggak mata pahu tati ali. Jadi tetap kalau kentut ya kita langsung wudu saja, tidak ada masalah ya. Jadi itu jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaan yang selama ini kami himpun. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai apalagi ini pertanyaan Ustadz yang sebelumnya adalah mengenai syaitan, tali huli-hulu langkah ini. Orang yang ada ilmu kabal selama bulan suci Ramadan, apakah kan katanya, apa benar setan dibelenggu di bulan Ramadan? Setan yang bagaimana yang dibelenggu ini Ustadz? Karena masih banyak yang kerasukan setan di bulan suci Ramadan. Tuangalat. Nah ini apakah katanya setan dibelenggu? Ya setan yang besar-besar, yang kapten-kapten, yang kecil-kecil masih ada. Yang kecil itu yang gak gupa orang. Tahe tuangalat.
Mau nama tadi ilang mah anggota melombong ulu mama lu huwatalat ya. Sementara dia bilang setan itu di belenggu di bulan suci Ramadan. Nah, setan yang bagaimana? yang di belenggu di bulan suci Ramadan bagaimana itu Ustaz? Iya. Jadi setan yang dimaksud itu setan yang besar-besar. Wasufilati syayatin. Jadi setan yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu senantiasa mengganggu. Makanya kenapa orang juga ada berbuat maksiat, karena dia dirasuki oleh syaitan. Dia masih marah, berarti dia dirasuki oleh syaitan. Berarti syaitannya masih ada itu. Lati lo batang ada bonggolu ada tuh Ustaz Lati lo batang ada longgolu. Tam mengganggu boti menggoda. Misalnya topatali. Ya. Menamu tadi patali mau untuk boti makanan yang enak-enak. Patau mama setan so bisi kamar. Kakak itu kue, kakak itu makan. Nah, apalagi mau dapat lihat DP setan Allah ada makan. Nah sama-sama Allah maksudnya. Ada setan besar yang di bawah. Kalau bagus itu kalau begitu. Di bawah rinda pala karena DP kaki. jadi apa benar setan di belenggu? Jadi ada tetap benar ya Ustaz ya? Di belenggu, tapi setan yang besar. Setan yang besar. Iya. Setan yang bagaimana? Setan yang besar. Bagaimana DP besar? Pikir sendiri Jo. Bagaimana dengan yang punya ilmu sihir atau kabal? Langga dengan pitodo. Ini pertanyaannya juga. Tapi mereka puasa, apakah puasa mereka diterima? Kalau puasa diterima, tapi mereka juga berbuat syirik kepada Allah. Kalau syirik jelas akan terhapus seluruh amalan mereka. Jadi jangan lupa puasa. Karena terhapus semua amalannya. Ya, seperti itu. Jadi dia diterima dulu puasa, tinggal baku hitung. Yang mana dia mau hapus. Ya. Tadi late semua ini Ustaz ya. Tiada kontrol X. Mau kontrol Z itu tinggal mati kontrol Z. Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengan orang yang di bulan suci Ramadan sakit tapi masih pergi ke dukun, apakah puasanya diterima? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini Ustaz. Ya kalau sakit, makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Man atakahinan aw arrafat fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhiba ala syari'ati bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi apa? Dia telah mendustakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas orang yang mendatangi dukun ataupun paranormal ya tidak diterima salatnya. Yang kedua atau dia telah mendustakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiap puasa Ustaz, bagaimana itu? Ya dapat dosa tanpa lain, dapat dosa di dukun itu tinggal baku hitung. Mana yang dia mau dapat delete kalau begitu? Dapat delete semua kayak atau bagaimana? Tinggal baku hitung. Puasa ini kan sebagai pengabdian kita. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi lalu goman ada dukun berarti masih ada yang lebih kuasa daripada Allah kalau begitu Ustaz. Tidak percaya Allah kalau begitu. Ente percaya bahwa puasa ini adalah perintahnya Allah, ente laksanakan. Kemudian ketika ente sakit masih ente pergi kepada yang lain. Berarti tidak percaya Allah. Apa guna sudah terhapus. Makanya kalau kita mau beribadah kemudian kita masih pergi ke dukun, pergi ke paranormal, ya akan terhapus seluruh amalan kita. Jadi terserah itu kalau meyakini mungkin kalau meyakini selain Allah itu yang jadi masalah. Itu. Jadi masih percaya akan adanya ilmu sihir. Ya. Kalau percaya ilmu sihir boleh itu Ustaz. Kalau percaya. Kalau adanya ada tapi kalau misalnya meyakini dan membenarkan itu yang masalah. Sampai kita orang percaya bahwa dia yang menyembuhkan. Itu yang masalah. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau percaya akan adanya ilmu sihir, boleh. Ada. Kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada yang gaib itu tanda beriman kepada yang gaib. Yang tidak boleh itu tolong menolong dengan sihir itu, tolong menolong dengan syaitan. Meyakini syaitan ada itu keimanan. Tanda orang beriman. Tapi mau tolong menolong, itu dia teman lo syaitan kalau begitu. Jadi orang percaya ada setan. Ada. Tapi untuk tolong menolong itu tidak boleh. Tidak boleh. Mereka kerjasama dengan setan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau kita orang meyakini akan keberadaannya, ada. Jadi misalnya Allah tampilin dewa dia percaya latiti, dia mali. Itu orang berarti tidak beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tak percaya lati berarti termasuk daripada iman. Maksudnya percaya adanya setan. Bukan berarti kita orang percaya akan DP perintah-perintah, tidak. Cuman karena keberadaannya orang percayai bahwa ada alam lain selain alam yang nyata seperti ini. Jadi selain dunia maya, lo dunia syaitan. Jadi kan dunia itu udah Facebook gitu kan.
Tapi dunia maya ini akan menjadi dunia syaitan juga selama bulan puasa Ramadan, Ustaz ya. Kalau kita orang sampai balia-lia yang aneh-aneh atau muncul-muncul kabar yang tidak layak. Ya, jadi itu jadi dunia syaitan. Jelas. Tapi dunia maya kalau misalnya orang belajar Al-Qur'an dari dunia maya, itu baru benar. Tapi kalau kita gunakan dia ke hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan itu mendapatkan dosa, maka jelas itu hal yang terlarang. Nah, ini pertanyaan yang muncul di beberapa pekan kita membahas, dan mudah-mudahan ini sudah terwakili dengan ketika membahas kita Ustadz, kemudian muncul pertanyaan dan itu dikirim lewat WA. Di antaranya juga tadi yang mengenai wudhu itu yang sudah terjawab. Kami mohon maaf tidak menyebutkan nama, dan sehingganya kami pun tidak bisa menyampaikan dari siapa pertanyaannya tersebut. Tapi yang pasti ketika Anda kentut dengan Anda tidak perlu mengganti pakaian ya Ustaz, kecuali ya. keluar cairan satu kali. Kecuali mau lopu ingapen. Itu bolo batal itu. Mau tuto ya kan mau pakai tenaga dalam itu Ustaz ya. Jadi selanjutnya mengenai setan yang dibelenggu, berarti setan yang besar-besar saja, yang kecil yang kekacili. Apalagi bola tilo batanga mengganggu kita orang sampai sholat pun masih diganggu Ustaz, sampai tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat, berarti setan jelas juga setan mengganggu itu, mengganggu kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi makanya kata Nabi Muhammad SAW, pada saat kita mau sholat itu usahakan kita khusyuk, tidak ada yang kita pikir-pikir. Jangankan mau kita mau sholat saja itu, kalau misalnya makanan sudah terhidangkan, kita harus dahulukan makan. Kalau kita suka buang air yang dahulukan. Ya karena apa itu? Karena menjaga kehusyuan dalam sholat kita. Ya. Nah, ya kalau misalnya sholat kemudian kita orang cuman ingat makan, berarti sholatnya tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Ya, makanya makan dulu. Misalnya mutabiah Ustadz, kemudian cuman batahan konton, apakah ini sah sholatnya atau tidak? Tidak sah. Dia harus keluarkan. Tapi jangan keluarkan sementara orang banyak loh cari kabar. Masuk sujud dua lepu. Atau di balakati mata por rasali Ustaz. Jadi harus keluar dulu. Keluar dulu baru wudu ulang. Nah, misalnya mau tahiyat akhir, mamam salamu mau salam baru gile betahnya apa? Malu Ustaz atau gimana? Tahan bos sedikit tempo kan. Tahan dulu nanti setelah itu langsung berdiri. Langsung berdiri. Jadi kalau menahan itu makruh atau apa ini Ustaz ya? Iya, jelas kalau namanya menahan itu memang hal yang terlarang, karena dari sisi dalil bahwa Nabi itu melarang kita untuk menahan buang air dan juga menahan untuk menunda makanan sementara makanan sudah terhidangkan. Kita harus dahulukan itu, dua itu. Jadi buang besar, baru kemudian makanan sudah ada. Ya kalau misalnya waktu makan kita makan walaupun sudah waktu sholat. Seperti itu. Jadi Ustadz misalnya kan kebanyakan juga terjadi ketika kita orang akan musafir ini Ustadz, singgah di masjid. Di masjid itu tiba-tiba kita orang mau sholat, tapi tidak ada air, tapi kita orang suka kincing. Ini bagaimana Ustadz? Ya tayamum. Macam di pesawat kan kadang begitu. Iya, tidak ada air. Kayak kalau tayamum bisa dilaksanakan. Nah, sekarang mau kincing, mau pakai tayamum ini Ustadz ini. Tidak, maksudnya kincing kan ada daun, ada apa. Yang penting daunnya bersih. Selesai. Ya, kalau di pesawat kan pakai tisu. Jadi itu tidak jadi mengapa. Yang penting kita bisa sholat dan yang penting sudah suci. Ada daun patah, misalnya usah bodu ngobong, kalau ngopi atau lu. Masya Allah juga, tidak mungkin juga tidak ada daun yang lain. Jelas ada daun yang lain untuk kita pakai untuk melaksanakan bersuci itu. Tapi kalau misalnya menadi himbuyung itu istilahnya itu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya kita orang tiba di masjid, di masjid masyarakat kan, ya mungkin lagi bawa cari yang daun-daun ini. Ini boleh mau batahan kincing untuk sholat ini. Maka malio ti Ustaz bolong ko molo hedungo ti. Bagaimana ini Ustaz? Oleh maka malio ti bolong ko molo hedungo petabi apa? Gampang itu. Jelas tidak boleh kita menahan. Jadi usahakan kita buang air kecil dulu, baru kemudian kita lanjut untuk melaksanakan sholat. Begitu ya. Jadi ini pengetahuan juga buat kita. Kadang-kadang begitu Ustaz, ketika kita dalam sebuah perjalanan musafir, kemudian sokamat, langsung ambil air wudu, gampang itu kincing, sholat dulu. Ya. Memang dia mau dapat tahan, tapi selama batahan itu berarti sholat tidak sah Ustaz. Iya, tidak sah. Jadi ini tetap ketika kita ilmu juga buat kita ini, kalau misalnya pada saat perjalanan kita harus dahulukan
untuk buang air ya. Tidak sah di sini dalam artian larangan di sini kan larangan ada dua, ada namanya haram, ada yang namanya makruh. Makruh, Jadi ya. yang dimaksudkan di sini larangan dalam bentuk makruh. Makruh ya. Ya. Jadi kita kedepankan untuk tetap buang air, nanti selanjutnya kita sholat ya. Walaupun sokamat ya buang air dulu lah daripada sama sekali tidak ada nilainya. Ya. Kita orang paksa sholat Ya. tapi kemudian tidak ada nilainya. Ya. Mau lo butia hem tabi apa takut aku yang melangi melangi misalnya umur lapitalu Ustaz ya. Ya. Cepat ke sana Pak Imam uti. Biasa kan begitu Ustaz ya. Cepat Ustaz pelama sekali Pak Imam ya. Karena mungkin di antara makmum itu sementara batahan DP. Batahan DP kincing atau batahan buang air besar. Karena bukan kesalahan Ustaz buta asik bakas sepanjang DP ya tidak tahu DP Di makmum. belakang semuanya kebagoyang sendiri. Baik, itu pertanyaan yang sudah dilontarkan dan semoga yang lainnya juga akan bisa kami jawab dalam kesempatan selanjutnya. Tapi Ustaz masih di Bingkai Ramadan, persembahan Poliamat FM dan juga CHFM Kabupaten Bualem. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita dari amalia di bulan suci Ramadan, yaitu kita membayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini dia ada 3 model. Jadi zakat fitrahnya dalam bentuk makanan, kemudian yang kedua dalam bentuk uang, dan yang ketiga dalam bentuk kebutuhan pada saat itu. Karena kalau makanan memang dalilnya jelas bahwa Nabi memberikan zakat fitrah dengan kurma, dengan gandum, ya itu jelas. Hadisnya jelas, so'an min tamar wa so'an min asyair, so'an min zabib, ya. Jadi jelas itu kurma, gandum, ya. Juga di zaman sekarang kenapa dengan uang? Kadang-kala kan kalau sudah tertumpuk sama satu orang itu beras, jadi tidak mungkin dia hanya makan beras sendiri. Makanya dikasih alternatif uang. Ya, dan yang ketiga adalah di zaman Salman Al-Farisi, ketika beliau berdakwah ke Yaman, kata Nabi Muhammad SAW, kata Salman, ya Salman, innaka ta'ti min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhu syahadati alla ilaha illallah, ya. Maka wahai Salman, kamu akan berdakwah ke Yaman, ya, maka dahulukan pertama kali dakwah tauhid. Ya, setelah itu Nabi memberikan pesan-pesan, kalau mereka sudah taat kepadamu, ya wa in ata'uka, ya fa'allimuhu anna Allah aftarada alaihi 5 salawat. Ya, maka kalau mereka sudah taat kepadamu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka salat 5 waktu dan seterusnya. Dan sampai zakat. Zakat pada saat itu mereka bukan butuh makanan, bukan butuh ikan, bukan butuh yang lain, tapi mereka butuh selimut. Sehingga zakat fitrah pada saat itu dengan selimut. Nah ini sekarang kan hari yang ke-27 Ustadz ya. Jadi tinggal berapa hari lagi, 2 sampai 3 hari ke depan kita akan melaksanakan sholat Id. Nah untuk pemberiannya mulai dari sekarang atau dari hari ke-27 ini kan sekarang sudah tumbil toha ini Ustadz. Iya. Biasanya kalau kita di Gorontalo memang 27 itu awal kali pertama kali kita memberikan zakat fitrah, karena itu sebagaimana yang saya jelaskan, tumbil toha itu dua fungsinya. Yang pertama mengetahui berapa jumlah kepala yang akan dikeluarkan zakat fitrah. Jadi yang kedua adalah memberikan tumbil toha itu sarana orang untuk melaksanakan ibadah. Karena pada saat itu rumah masih jarang-jarang, maka dengan tumbil toha itu mempermudah orang untuk melaksanakan ibadah. Ya, pada waktu malam tumbil toha seperti itu. Nah, sekarang orang sudah akan mulai melaksanakan atau pemberian zakat ini Ustadz. Kalau harus memilih mana yang lebih baik, berarti makanan Ustadz ya? Ya, makanan. Jelas makanan, karena makanan itu kenapa dia makanan? Karena tujuan dari zakat fitrah itu kata Nabi tuhratan lis-shaumi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Yaitu membersihkan puasa dari hal-hal yang sia-sia, dan yang kedua wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Dua itu saja. Ya. Jadi kalau mereka pada saat mereka berpuasa, maka usahakan pada saat berpuasa itu kita memberikan zakat fitrah dengan makanan. Iya. Tapi kemudian ada yang menggantinya dengan uang. Itu konversi. Ya, jadi kalau di zaman sekarang mungkin 30.000 dan 35.000, ya itu adalah konversi dan dihitung dari satu sok. Ya, 3 mud. Ya, 3 mud itu kurang lebih seperti itu harganya, 30 sampai 35. Jadi tidak mengapa kalau tidak mengapa. Ya. Sepanjang itu dikasih tahu bahwa ini untuk beli makanan. Ya. Jangan sampai mau potong haus Ustaz, itu halal itu. Ya. Jadi kalau dibeli akan baju baru tidak boleh Ustaz ya? Ya.
Kalau dia mau beli akang baju atau cipu, So itu kalau uang tidak jadi masalah, kalau justru dibelikan cipu tidak jadi masalah, itu lebih bagus lagi untuk mempermudah dia untuk melaksanakan ibadah. tapi kan tujuan daripada zakat fitrah itu membeli makanan yang harusnya kan Itu hukum asal, itu hukum asal. Tadi jadi konversi itu punya tujuan masing-masing. Karena di zaman Hasan Al-Basri dan Abu Hanifah pada saat itu mereka paceklik, tidak ada makanan. Sehingga karena tidak ada makanan, mereka melakukan apa? Melakukan beberapa konversi dan termasuk uang di dalamnya, termasuk uang. Allahu a'lam bishawab. Baik, para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang zakat fitrah di hari terakhir bulan suci Ramadan ya, sebelum khotib melaksanakan khutbah, berarti kita orang masih bisa memberikan zakat fitrah, Ustadz ya. Ya. Subuh-subuh masih lupa itu sebelum mutabiyah. Ya. Nah, itu sudah ada yang kalau di Arab Saudi katanya Ustadz kan seperti itu. Iya, itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu diperlambat sekali. Sebelum hari raya mereka melaksanakan pembagian zakat fitrah. Kan bu tidak mungkin kalau di Gorontalo ini borong kalau hui butia mamtinan ade tabia borong ko melalaya de pale kan istilahnya itu Ustadz ya. Jadi bisa saja dilaksanakan tapi ya akan sulit ya karena kebanyakan masyarakat sudah siap-siap ke masjid dengan berbagai macam aktivitas. Ada yang masih mandi, ada yang berbagai macam aktivitas. Jadi usahakan kalau pada saat kita mau membagi membagi zakat fitrah, bagusnya seperti di Gorontalo ya 27 Ramadan sampai 29 30 ya. Baik, dan ini boleh di dalam bentuk makanan, boleh juga dalam bentuk uang, sepanjang itu tidak digunakan untuk hal-hal yang nilainya bermaksiat, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau masih bisa kita orang gunakan untuk beli kue ya, beli kue juga boleh ya Ustadz ya? Ya, kue tidak jadi masalah ya, intinya makanan. Makanan ya. Karena di zaman Nabi juga kan kurma, jadi itu kan makanan juga. Ini pertanyaan orang, kenapa jadi beras? Kan makanan pokok, beras itu karena dia makanan pokok, karena orang Indonesia makan beras, makan nasi, makan pokoknya beras. Kalau di Arab makanan pokoknya adalah kurma, gandum. Kalau di Irian sana makanan pokoknya adalah sagu, ya. Jadi makanan pokok. Dan siapa saja yang harusnya memperoleh zakat fitrah ini, Ustaz? Jelas orang fakir dan orang miskin. Dua hal itu saja, orang fakir dan orang miskin. Ya. Jadi orang fakir dan orang miskin yang diwajibkan untuk memperoleh. Tapi kalau misalnya mulai adu itu Ustaz ya, petugasnya itu amil itu terakhir. Kecuali kalau dia amil miskin. Amilnya orang miskin. Tapi amilnya orang kaya tidak berhak untuk dia mendapatkan zakat fitrah. Biasanya petugas masjid itu mengumumkan di masjid zakat fitrah sudah disumbangkan ke warga sekian banyak, itu boleh disampaikan supaya jemaah tahu bahwa ini hasil daripada zakat fitrah yang terkumpul, kemudian dibagi-bagikan sekian, itu disampaikan di pada saat sesaat lagi melaksanakan Idul Fitri, itu boleh Ustaz? Boleh. Ya. Kan biasanya orang bilang, dia memang jangan kasih umum kamar di masjid ya begitu. Tapi boleh Ustaz. Boleh itu tidak mengapa. Sebuah bentuk transparansi bahwa ini benar-benar ini disalurkan kepada masyarakat. Karena biasanya juga ada yang komplain, jemaah umumnya itu mesti itu dito. Orang so ikhlas bahasa tidak perlu lagi umumkan. Tapi kan tidak perlu diumumkan secara transparansi, berarti nama ini dari ini, tapi jelas totalnya dikasih tahu. Kemudian bahwa ini sudah dikasih sampai jumlah orang yang memberikan zakat fitrah begini, yang menerima begini. Ya, tidak perlu juga disebut yang menerima misalnya di Ustadz Robi, di Bali isi kan, tidak perlu kan. Cuman yang menerima segini dan yang memberi seperti ini ya. Dan tidak ada yang digunakan untuk masjid misalnya Ustadz ya. Untuk pembangunan masjid tidak boleh. Itu khusus orang fakir, orang miskin. Ada beberapa tempat saya dapati zakat fitrah itu dikeluarkan untuk masjid. Ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Zakat fitrah untuk makanan. Dia mau bayar akan listrik tidak boleh. Tidak boleh mau bayar akan khotib. Tidak boleh. Ustaz. Itu sedekah tanpa lain itu. Ya. Jadi tidak boleh digunakan seperti itu. Hanya digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Jadi sekali lagi tidak boleh mau pakai akan untuk bayar akan strom lotihi jamali. Tidak boleh. Jamali mengohi dari ustaz jamali. Jamali dari Pak Imam jamali. Kecuali di Pak Imam itu miskin. Di ustaz orang miskin. Orang miskin. Kalau misalnya tidak kategori itu tiangan, mungkin yang lain dari tempat lain boleh. Kayak sumbangan masjid biasanya kan ada bakas edar, ada sedekah, itu hak itu imam, Pak Ustadz begitu. Jadi Pak Ustadz, terima kasih setengah jam kita perbincangan kita dalam bingkai Ramadan. Insyaallah kita malam minggu, insyaallah kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan.
Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.